Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Amaliah, NIM 18220176 dari kelas Hukum Perusahaan D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari mata kuliah Hukum Perusahaan tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 3, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, dari dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum, sebagaimana yang kita ketahui, itu memiliki beberapa macam atau bagian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang CV atau persekutuan komanditer, firma, dan akad murabahah. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah mengenai firma. Jika ditinjau dalam pasal 16 KUH Dagang, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi, firma ini adalah gabungan atau suatu sekutu yang membentuk badan usaha atau suatu perusahaan dengan menggunakan nama bersama. Nah, ciri-ciri firma itu sendiri adalah semua sekutu adalah pengurus, jadi memiliki tanggung jawab renteng sesuai kesepakatan, lalu menggunakan nama bersama tentunya dalam pendirian firma untuk nama badan usaha atau nama perusahaan itu sendiri, lalu tidak ada pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan. Jadi, apabila terjadi kepailitan atau kerugian dalam firma tersebut, maka seperti ciri-cirinya tadi adalah tanggung jawab renteng, maka dalam menanggung kerugian atau kepailitan tadi, para sekutu berhak menggunakan nama pribadi untuk menanggung kepailitan tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengenai dasar hukumnya. Nah, untuk firma ini, persekutuan firma ini sendiri dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bagian 2 pasal 16 sampai pasal ke-35 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1618 sampai 1652. Nah, selanjutnya masuk kepada pendirian firma. Nah, pendirian firma tadi sesuai dengan definisi atau pengertiannya adalah berdasarkan kesepakatan bersama, lalu didirikan oleh 2 orang atau lebih, serta bisa menggunakan akta dan tidak menggunakan akta. Jadi itu tergantung kesepakatan apakah firma tadi ingin menggunakan data otentik atau tidak. Nah, jadi penggunaan data otentik ini tidak bersifat mutlak atau tidak berarti apabila tidak menggunakan akta otentik, maka firma tadi itu tidak memiliki keabsahan. Nah, tapi apabila telah firma tadi menggunakan akta otentik, maka secara langsung dari pihak PN atau pengadilan negeri setempat itu memberitakan firma tersebut ke surat kabar atau ke berita negara. Nah, selanjutnya organ firma. Nah, untuk semua untuk semua sekutu adalah pengurus. Jadi para sekutu memiliki tugas untuk mengurus perusahaan tersebut. Selanjutnya para sekutu itu memiliki hubungan hukum dengan para pihak ketiga dan para sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Selanjutnya adalah CV atau persekutuan komanditer. Nah, untuk pengertian CV itu sendiri, CV itu adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu. Nah, jika firma hanya memiliki satu sekutu, maka jika firma hanya memiliki satu sekutu, maka untuk CV bisa memiliki dua sekutu atau lebih. Nah, dalam persekutuan komanditer ini mempunyai 2 macam sekutu, yaitu sekutu pasif dan sekutu aktif. Nah, untuk sekutu aktif itu sendiri adalah sekutu yang menjadi pengurus perusahaan, sedangkan untuk sekutu
pasif atau sekutu komanditer itu adalah sekutu yang tidak ikut mengurus persekutuan, akan tapi seperti hanya menyetorkan modal saja. Selanjutnya, dasar hukumnya adalah pengaturan persekutuan komanditer itu diatur dalam KUH Dagang pasal 19, 20, 21, dan 32 KUH Dagang. Selanjutnya adalah mengenai konsep jual beli murabahah. Nah, untuk pengertiannya sendiri, murabahah adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Sedangkan untuk keuntungan, keduanya itu menurut perjanjian antara keduanya tadi sesuai kesepakatan ketika terjadinya akad. Nah, untuk hukumnya sendiri, murabahah menurut mayoritas ulama itu tentunya harus ada 2 orang yang melakukan akad, lalu harus adanya modal, dan ketiga adalah sigot atau ijab kabul. Mungkin cukup sekian penyampaian singkat dari saya mengenai badan usaha yang tidak berbadan hukum tentang firma, CV, dan konsep jual beli murabahah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.